Selanjutnya, kita dapat beralih ke submenu kedua, yaitu menu penganggaran perangkat daerah. Menu anggaran di level unit perangkat daerah atau RKA dimulai dengan pemberian nomor dokumen sebagai rumah data anggaran. Jika nomor belum tersedia, maka dapat digunakan nomor draft yang nanti akan diganti dengan nomor definitif sebelum dilakukan posting data. Langkah yang pertama adalah mengklik menu RKAPD. Pada menu yang pertama, yaitu dokumen RKSKPD, kita dapat memilih beberapa indikator pilihan pada menu aksi, antara lain mengedit dokumen RKA, atau menghapus dokumen Renstra, ataupun mengunduh data pada tahapan sebelumnya. Setelahnya, kita dapat beralih ke menu sasaran, dengan mengklik icon berwarna biru bertanda panah. Bagian ini berisikan sasaran yang berasal dari unduh data Renja. Unit pemerintah daerah bisa melakukan pengubahan data ataupun menambah data sasaran yang merujuk pada tujuan Renstra serta sasaran level Pemda yang akan didukung. Dengan mengklik icon tambah sasaran Renja, lalu mengisi data yang diperlukan seperti nomor sasaran, uraian tujuan Renstra, nomor sasaran Renja, ataupun uraian sasaran Renja. Lalu mengklik tombol simpan. Data sasaran yang bersumber dari data Renja tidak dapat dihapuskan. Bila kita ingin melakukan pengubahan data terhadap data sasaran, dapat mengklik icon aksi, lalu mengklik edit sasaran Renstra. Setelahnya kita dapat mengisi perubahan data yang kita butuhkan, lalu mengklik tombol simpan. Pada tombol indikator, kita dapat menambahkan indikator yang belum tersedia. Lalu mengisi data-data yang diperlukan seperti nomor indikator, uraian indikator sasaran Renja, ataupun target RKA. Lalu mengklik icon simpan. Setelahnya, kita dapat beralih ke menu program. Bagian ini berisikan program unit PD yang berasal dari unduh data Renja. Unit pemerintah daerah dapat melakukan pengubahan data maupun menambahkan data program baru melalui menu tambah program RKA. Lalu kita dapat mengisi data yang diperlukan seperti jenis program, nomor program, uraian program RKPD, dan uraian program RKA. Lalu mengklik icon simpan. Data program yang bersumber dari data Renja tidak dapat dihapuskan. Tapi kita dapat melakukan penyesuaian atau pengubahan terhadap data program melalui menu aksi, lalu memilih edit program RKA. Kita juga dapat sekedar melihat kegiatan. Menu ini berisi kegiatan RKA yang berasal dari data unduh data Renja. Selanjutnya ada menu kegiatan. Bagian ini berisi kegiatan RKA yang berasal dari unduh data Renja. Pada bagian kegiatan ini, kita dapat melakukan penambahan kegiatan Renstra melalui icon tambah kegiatan Renstra. Lalu kita harus mengisi data yang diperlukan seperti nomor kegiatan dan uraian kegiatan RKA. Gunakan tombol indikator berwarna biru untuk membuka menu indikator. Apabila ada indikator yang belum termuat pada bagian ini, kita dapat melakukan penambahan dengan mengklik icon tambah indikator. Setelahnya, kita diminta untuk mengisi nomor indikator, uraian indikator kegiatan RKA, target tahun ini, dan target selanjutnya. Lalu mengklik tombol simpan. Berikutnya, ada menu sub kegiatan. Bagian ini berisikan subkegiatan RKA yang berasal dari unduh data Renja. Pada bagian ini, kita dapat melakukan penambahan subkegiatan RKA pada tombol tambah subkegiatan RKA. Lalu mengisi kegiatan yang diperlukan seperti nomor subkegiatan, uraian subkegiatan, waktu pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan selesai. Lalu mengklik icon simpan. Dan terakhir ada menu aktivitas. Menu ini berisikan aktivitas subkegiatan yang berasal dari unduh data Renja. Unit pemerintah daerah dapat melakukan pengubahan data maupun menambahkan data aktivitas baru melalui tombol tambah aktivitas, lalu mengisi rincian aktivitas seperti sumber dana dan satuannya, lalu mengklik tombol simpan untuk menyimpan penambahan data aktivitas. Itu tadi adalah menu-menu yang terdapat pada menu RKAPD.
Selanjutnya ada sub-sub menu rincian belanja perangkat daerah. Bagian ini berisikan tentang penyesuaian terhadap rincian belanja perangkat daerah yang ada pada RKA SKPD dengan dokumen pada tahap sebelumnya. Pada menu ini tidak dapat dilakukan pengeditan, melainkan hanya dapat dilihat keterangan unit SKPD, nomor dokumen, tanggal dokumen, uraian dokumen, dan status dokumen. Selanjutnya ada menu program kegiatan, subkegiatan. Pada menu ini juga tidak dapat dilakukan pengeditan, melainkan hanya dapat melihat keterangan kode subkegiatan dan uraian subkegiatan. Bila kita ingin melakukan perubahan atau penambahan data pada data program kegiatan subkegiatan, kita harus melakukan penyesuaian pada menu RKAPD sebelumnya. Selanjutnya ada menu aktivitas. Pada menu aktivitas, kita dapat melihat detail aktivitas RKA melalui icon aksi. Lalu pada icon aksi juga kita dapat melakukan pemindahan rincian belanja, lalu menentukan target aktivitas yang akan dipindahkan. Pada icon bergaris 3 berwarna biru, kita dapat melakukan penambahan lokasi penerima atau pelaksana manfaat tiap aktivitas. Dengan cara mengklik icon tambah lokasi, lalu mengisi detail nomor lokasi, serta uraian lokasi aktivitas dan volume aktivitas, lalu mengklik icon simpan. Berikutnya ada menu rincian belanja. Unit perangkat daerah atau subunit dapat melakukan perubahan data rincian belanja yang berasal dari Renja, ataupun melakukan penambahan data terhadap rincian belanja baru bila diperlukan melalui icon tambah rincian belanja. Lalu mengisi detail rincian belanja terhadap nomor item, sumber dana, uraian item belanja, serta keterangan belanja. Lalu mengklik simpan untuk menyimpan perubahan atau penambahan data. Selanjutnya, pada submenu penganggaran perangkat daerah terdapat menu rencana kas. Bagian ini berisikan tentang pengisian rencana anggaran kas yang ada pada RKA SKPD. Proses pengisian tersebut dapat dilakukan oleh user pada unit perangkat daerah maupun subunit. Caranya adalah dengan langsung masuk ke dalam menu rincian rencana kas, lalu mengklik icon tambah rencana kas, dan mengisi detail rencana kas seperti rekening belanja, jumlah pagu, serta uraian rencana kas setiap bulannya. Lalu mengklik icon simpan untuk menyimpan data rencana kas. Kita dapat mengunduh data rekening aktivitas pada menu ini dengan mengklik unduh rekening aktivitas, yang dibagi ke dalam dua pilihan metode. Yang pertama, metode bagi rata. Metode bagi rata akan mengambil data semua kode rekening dalam aktivitas dimaksud, serta mengalokasikan nilai anggaran tiap rekening secara rata di tiap bulan dalam tahun anggaran. Apabila hasil pembagian tidak menghasilkan hasil yang sama di tiap bulannya, maka akan diperhitungkan pada alokasi di bulan Desember. Lalu metode yang kedua adalah metode kosong. Metode ini mengambil data semua kode rekening dalam aktivitas dimaksud dengan alokasi nilai anggaran diisi dengan angka 0. Metode ini digunakan apabila rencana penyerapan anggaran tidak sama setiap bulannya atau hanya direncanakan pada bulan-bulan tertentu saja. Setelah menentukan metode pembagian rencana kas, klik icon berwarna merah mulai mengambil data. Pada menu sebelumnya, yaitu menu program kegiatan, subkegiatan aktivitas, kita dapat melihat rincian uraian aktivitas, pagu aktivitas, dan rencana kas. Serta pada menu dokumen RKA SKPD, kita dapat melihat rincian unit SKPD, nomor dokumen, tanggal dokumen, uraian dokumen, serta status dokumen.